Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Sekolah Kabupaten Kota, yang saya hormati Bapak Ibu serta staf usaha yang serta hadir pada hari ini. Sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan dari kita yaitu pertemuan komunitas belajar salam pendidikan. Alhamdulillah kita kirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjaga kebutuhan kita semua. Adapun cara menjaga kebutuhan hari ini yaitu antara pertama dan kedua melakukan bersama-sama membuat acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua seperti kata dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Sekolah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak Ibu Sudarni SPD, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya lagi dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Serato PT SMP Negeri 37 yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Sudarni SPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian guru BPSD SMP Negeri 37 sebagai peserta pada kegiatan kumpul dari hari ini. Pertama-tama saya belajar kita masing selalu memanjatkan budaya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif khususnya yang dipelajari pada modul 1.4 guru penggerak. Salam dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, kegiatan calon guru penggerak yang diikuti oleh rekan kita Ibu Sudarni itu sudah berada pada modul 1.4 sebagaimana yang ditayangkan pada slide ini, dan hari ini beliau akan memberikan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah sebuah materi yang sangat penting untuk kita pahami bersama karena derivasi dari budaya positif itu sebenarnya banyak sekali. Ini sangat terkait erat bagaimana kita memerdekakan siswa dalam konteks student center learning dengan melalui kurikulum merdeka. Nah, implementasi dari budaya positif ini yang harus kita pahami sebenarnya seperti apa sih wujud nyata atau aplikasi ketika kita sudah berhadapan dengan siswa atau ketika kita berada pada sebuah institusi pendidikan. Jadi budaya positif bukan sekadar hanya sebuah tema, hanya sebuah nama, tetapi akan menjadi sebuah budaya kebiasaan baik yang kita sepakati bersama dan akan memberikan pengaruh baik atau akan memberikan dampak terhadap proses pembelajaran yang kita laksanakan. Bentuknya tentu sangat banyak. Dan ini nanti akan diulas oleh Ibu Sudarni secara rinci bagaimana
restitusi untuk penanganan sebuah kasus. Nah, ini sangat penting dan akan menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki bukan hanya oleh guru bimbingan konseling, tetapi seluruh guru ketika berhadapan dengan siswa, maka guru harus terampil memberikan restitusi. Dan ini saya kira nanti lebih rinci dijelaskan oleh Ibu Sudarni. Dan demikian pula dengan hal-hal lain, bagaimana kita mengakui posisi kita sebagai guru, apakah kita masuk dalam guru bersyukur, kita masuk sebagai guru yang bisa menjadi teman, atau kita guru dalam konteks manajemen. Ini mungkin nanti juga secara rinci akan dijabarkan oleh Ibu Sudarni. Dan saya mengajak kepada teman-teman, mari mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan bersama, karena kita merasa bahwa ini adalah bagian dari kebutuhan kita. Ini needs untuk kita, bukan dalam konteks bahwa hanya karena diseminasi kita hadir, tapi ini adalah sebuah kebutuhan yang akan menjadi suplemen bagi guru di dalam penerapan kurikulum merdeka. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ada CGP kita yang bisa menjadi fasilitator pada kegiatan ini, sehingga ilmu yang terkait baik itu guru penggerak maupun ilmu yang menjadi kebutuhan kita yang akan kita terapkan pada saat proses pembelajaran, maka ini akan menjadi ruh yang akan kita petik bersama sebentar. Jadi sekali lagi saya katakan, kita bersyukur ada Ibu Sudarni menjadi jembatan untuk kita menerima informasi positif terkait budaya positif, dan ini harus kita terapkan. Saya kira demikian sambutan dari saya. Terima kasih banyak, dan untuk Ibu Sudarni CGP hebat, terus semangat Bu, ini semakin menanjak perjalanan Ibu. Kita sedang mendoakan Ibu akan selesai dengan hasil yang maksimal di akhir perjalanan kelak. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Selanjutnya acara ketiga, materi tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Sudarni SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11. Dan ini dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP 33 Batinda, Ibu Rektor Banyuwangi SPD, yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Sidang ke-33 Ibu Sumiati Samsudin SPD, yang kami hormati rekan-rekan guru dan teman saya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan kita karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersama di tempat ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengantar manusia dari sahabat jahiliyah menuju zaman. Bapak Ibu, sebelum kami lanjut, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengambil waktu Bapak Ibu untuk beristirahat setelah kegiatan kita pada hari ini yang cukup luar biasa, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri diseminasi budaya positif modul 1.4 guru penggerak, yang ini merupakan kegiatan kami yang menjadi langkah yang lebih lanjut untuk menyelesaikan atau mengikuti kegiatan CGP kami di Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu. Bapak Ibu,
izinkan saya untuk berdiri. Jadi mungkin ada Bapak Ibu diseminasi itu seperti apa. Jadi diseminasi itu sebenarnya adalah penyelesaian tentang hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi kami ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi ada beberapa budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, langkah-langkah untuk menjadikan hal itu menjadi budaya positif ada beberapa. Jadi kami izinkan kami membacakan. Jadi kita ini bukan kami memberi, tapi kami ingin berbagi pengalaman tentang apa yang pernah kami jalani dalam kegiatan CLB ini. Jadi penerapan budaya positif di sekolah itu diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon terkait nilai-nilai positif. Jadi paradigma kita yang mengubah paradigma kita yang harus diubah menjadi pertamanya nilai-nilai positif ini seperti berhubung memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran dan berdiferensiasi oleh berkahaya. Ini budaya positif melalui dengan cakupan yang perlu diterapkan secara berkesinambungan. Ada yang kami sampaikan tentang cakupan dari budaya positif dan itu perlu berkesinambungan. Jadi tidak boleh hanya satu yang cukup yang harus sebenarnya meninggal, tapi sebenarnya ada yang perlu kita lakukan. Jadi ini pengertiannya bahwa positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi biasanya kita beberapa tahun belakangan ini kita sudah mendengar bahwa itu sekolah itu bisa diterapkan budaya positif. Jadi kurang lebih seperti inilah pengertian atau pengertian dari budaya positif tersebut. Kami lanjutkan Bapak. Jadi ini ada yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, yakni 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Kalau materi terbaik mungkin kita akan mendapatkan materinya, tapi tidak apalah kita mengulang kembali. Bapak sekalian, jadi ini mungkin bisa dibaca bahwa makna dari kata disiplin itu sendiri di pikiran kita ketika kita mendengarkan makna disiplin tentu tidak bisa dipisahkan dari kata perhatian. Jadi selama ini kita mengatakan kita bahwa ketika disiplin dengan kata disiplin kita akan terlintas di dalam kita bahwa tentang bagaimana perhatian itu. Jadi makna kata disiplin bisa dilakukan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi kita cenderung bahwa menggunakan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengolah kata disiplin itu menjadi rasa nyaman? Menurut kita paham bahwa di mana ada kemerdekaan disiplin harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Harus kita sendiri yang melakukan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah permasalahan mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau di lingkup sekolah kita tidak bisa atau tidak bisa melakukan disiplinnya sendiri, maka tentu ada sekolah yang mendisiplinkan murid dan mungkin kita juga para guru. Selanjutnya Bapak Ibu,
Jadi mudah-mudahan saya tidak bacakan kata Jawanya, tapi sampaikan ke waktunya pemerintah terlepas dari perintah akan tetap berbuat cakap dan memerintah diri sendiri. Seperti itu. Ya, ini yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan daripada institusi atau organisasi yang mengeluarkan atau memberikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu seperti ini. Jadi untuk organisasi atau institusi yang selama ini kita pegang biasa adalah Peraturan Kerajaan Pancasila, yakni seperti kita tahu bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan moral, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan IDO Primary Youth Program atau PYP sikap murid itu adalah toleransi, komunikasi hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan pada diri kita dan dari murid-murid kita. Selanjutnya, jadi kami kemudian ada pada organisasi 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Itu ini ada beberapa bercinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemudian tanggung jawab, kejujuran, amanah dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjutkan dengan bahwa ini saya seperti memberikan interaksi kepada Bapak Ibu. Saya ingin share dulu beberapa hal yang mungkin saya termasuk mendapatkan hal ini sangat baru Bapak Ibu. Jadi kita sama, tidak ada yang maksudnya saya berdiri di sini untuk mengajari, tidak. Saya hanya share tentang hal-hal yang saya dapatkan di pendidikan guru-guru ini. Kemudian essential purpose, kemudian itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini sebentar ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Dan ini adalah kebajikan nilai kebajikan. Ini adalah ini bisa nanti kita masukkan ke dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang selama ini kita membahasakannya sebagai peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kalau kemarin ada namanya kesepakatan kelas, itu kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Ya, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keberhasilan hidup. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya kebutuhan dasar manusia. Dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter, perilaku dan tindakan seseorang. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Ini yang biasa membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 hal. Jadi ada 5 hal kebutuhan manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kewasan, kesenangan dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu apa relevansinya dengan kebutuhan peserta didik kita? Jadi biasa kita mengatakan bahwa ketika siswa itu bermasalah itu salah dirinya sendiri. Tetapi ketika kita telah lebih dalam bahwa ternyata ketika peserta didik kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya tersebut yang ada di sekolah, maka sebenarnya adalah ada hal kebutuhan dasar murid itu yang tidak terpenuhi, entah itu di sekolah ataupun mungkin ada dari di keluarga. Bapak sekalian,
Jadi saya ingin mengucapkan terima tentang bagaimana sebenarnya posisi dari 5 kebutuhan dasar manusia, atau mungkin sebentar doa untuk kita lanjut selanjutnya. Jadi dalam instruction school discipline menyatakan ada 3 motivasi pengulangan manusia. Pertama, untuk menghindari kemenangan atau hubungan. Ini mungkin banyak yang terjadi di hidup kita. Jadi di hidup kita merasa mereka melakukan sesuatu atas nama kita, perintah kita itu karena mereka hanya untuk menghindari hubungan. Misalnya kita meminta mereka untuk menulis sesuatu, jika tidak ditulis nanti kita akan memberikan hukuman. Itu yang terkadang menjadi perilaku hidup kita, ataupun kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau melakukan hal-hal kita karena misalnya kita hanya ingin menyenangkan pertemuan kita atau hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai pegawai, bukan yang menjadi motivasi intervensi kita. Jadi mungkin motivasi seperti ini harus kita ubah. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita misalnya atau meminta peserta didik melakukan sesuatu, setelah itu kita memberikan kebaikan atau hadiah, dikasih uang atau apapun yang misalnya berupa imbalan. Jadi ini mungkin yang harus kita ubah. Selanjutnya adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang ketiga ini adalah sebabnya motivasi bersifat intrinsik atau internal. Jadi mungkin ini yang bisa kita lakukan, bahwa kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, kemudian misalnya batasan hubungan, konsekuensi dan restitusi. Jadi dalam menjalankan peraturan atau hukum dengan segala perluas, ada suatu pelanggaran, sesuatu harus terjadi. Tentu kita perlu menjadi tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Kalau selama ini kita memberikan perhatian ke siswa kita, dan terkadang kita memberikan hubungan yang tidak sesuai. Misalnya mereka datang terlambat ke sekolah, tentu hukumannya kita mencuci, membersihkan WC, kemudian membersihkan halaman, itu kan masih hukuman. Jadi bagaimana kalau konsekuensi terhadap yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan hal yang dilakukannya. Misalnya terlambat 5 menit, tentu kita mengurangi jam istirahatnya juga 5 menit. Seperti itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Ya, ini restitusi bagaimana ada proses menciptakan kondisi dalam murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini misalnya ini adalah kalau ketika dia dalam rumah, maka dia termasuk identitas yang gagal untuk murid kita. Konsekuensinya adalah kalau dia adalah konsekuensi dan restitusi itu merupakan tindakan identitas yang sukses. Saya lanjut saja. Ya, ini mungkin ada Bapak Ibu bisa menelaah yang mana hubungan dan mana konsekuensi. Misalnya, mencatat semakin sekali di dalam buku kamu, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke
sekolah. Kira-kira apa ini konsekuensi atau hukuman itu? Ya, berarti ada hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman. Ya. Hukuman. Hukuman. Jadi itu adalah sebuah hukuman karena dia menyerahkan terlambat ke sekolah, jadi tidak berhubungan sama sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kurang atau konsekuensi? Dia adalah Hukuman. ini benar karena jika hanya ketika dia ada pelajaran Tuhan itu bisa menjadi konsekuensi ketika lari mengelilingi lapangan basket, tapi ini tidak dijelaskan bahwa itu adalah pelajaran olahraga. Jadi ini adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena dia yang membersihkan coretan di meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Orang kata tidak menggunakan masker untuk push up. Kemudian menggantikan kertas tulis terang yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena itu ada hubungannya. Kertas yang dicoret itu harus diganti dengan kertas yang baru. Bagaimana di lapangan basket kemudian siang karena menempel dengan Tuhan. Hukuman karena terhadap dirinya pada menempel dengan Tuhan dan mengeluh di lapangan. Kira-kira kalau misalnya menempel dengan Tuhan saat jam pelajaran, kira-kira konsekuensinya bisa seperti apa? Teguh. Yang ada hubungannya kira-kira ya silakan. Kalau ada kaitannya dengan mengobrol, Saat jam pelajaran, Pak. pelajaran yang di depan kemungkinan bisa saja peserta didik dibuatkan tugas untuk membuat karangan bebas misalnya atau cerita karena ngobrol mereka ngobrol. Ya, itu. Mungkin bisa. Jadi atau kalau misalnya memberikan ngobrol saat pembelajaran, mungkin kita bisa meminta pendapat mereka kembali tentang materi yang sedang berlangsung seperti itu. Ya, makasih banyak Bapak Ibu. Jadi mungkin kita saya sendiri ketika mendapatkan materi ini sudah membayangkan bahwa selama ini yang saya lakukan itu kurang tepat. Bukan salah saya, tapi kurang tepat karena saya lebih banyak melakukan penghukuman bukan konsekuensi. Ya, betul. Sama. Ya. Asli saya. Bapak selanjutnya Ibu, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu adalah meyakini kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama, dan ada penyeluruhan adalah seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Selama ini kita kan menuliskan peraturan kelas ini, tapi beberapa tahun kemudian satu tahun belakang ini kita melakukan kesepakatan kelas ya, biasa selama pembelajaran mulai. Jadi kita melakukan kesepakatan kelas dan kita lebih mempatenkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu bisa lebih kepada memberikan motivasi kepada murid untuk melakukannya sendiri secara sadar tanpa perlu lagi kita ingatkan atau tanpa perlu kita tekankan kembali apa yang mereka seharusnya lakukan di kelas. Ya. Ini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan atau tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan minum saat mengendarai roda dua? Kalau kita jawab kita kan tentu keselamatan. Nah, yang kedua adalah
mencuci tangan setiap saat ini untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi nanti kalau kita membuat keyakinan kelas atau sekolah yang lebih ke kadang-kadang abstrak, kita tidak mengatakan lagi bahwa dalam membuang sampah sembarangan, tetapi kita menggunakan nilai-nilai keselamatan yang tadi yang kita bahas tadi. Ya, selanjutnya adalah ini bapak-bapak profesor, ada salah satu profesor bukan keyakinan kelas. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas itu bukan satu arah, bukan dari kita kesalahan guru atau sekolah kepada murid terbaik, tetapi dia harus dua arah. Jadi kita berdialog, cara pendapat tentang pengaturan atau keyakinan sekolah yang akan kita bentuk. Misalnya ada contoh di bawah, kalimat berikutnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi bahasa positifnya, kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Karena itu bahasa kalau koridor paling luas, lari. Jadi kata jangan itu bisa dibentukkan dengan kalimat positif. Ini selanjutnya, ya, juga di dalam keyakinan sekolah itu bisa diletakkan di kelas. Ini sudah biasa kita lakukan berbenturan. Tetapi tentu bahasanya yang perlu bukan dihilangkan, tetapi diubah menjadi lebih positif lagi. Oke, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada pengaturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan yang universal dan seperti tadi. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini lebih simpel daripada kita menulis sepanjang lebar panjang tentang jangan-jangan itu. Ini lebih simpel, lebih mengenak ke hati anak-anak. Ya, contohnya seperti ini. Kita lihat. Jadi maaf, ini saya banyak kamu. Ini materinya jadi nanti dulu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, keluar dan berani, kemudian kebebasan itu freedom, kesenangan itu fun, dan perasaan adalah power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai pendidikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi apa saja kebutuhan bertahan hidup adalah bersifat fisiologis, jadi dia lebih ke fisik, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kasih sayang, ya, keterkadang ini yang hilang, yang mungkin di sekolah mungkin tidak anak-anak tidak pernah merasakan itu. Maksudnya tidak pernah merasa kasih sayang dari kita, tetapi perkara kita di rumah kalau bangga di rumah itu kurang memperhatikan orang anaknya. Jadi mereka lebih kepada kebutuhan fisiknya, menjadi makanannya terpenuhi, sampainya terpenuhi. Mereka terkadang lupa bahwa kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar, dan kemudian rasa diterima. Untuk kalau kita menjadi masyarakat kita
rasa menerima itu sangat masih kurang. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuan kita di sekolah bahwa kemampuan dari kita sudah mulai bisa memanage. Jadi kebutuhan siswa kita seperti kemarin mereka ingin apa, kegiatan ekskul mereka kita sudah bisa memanage. Bapak Ibu sekalian, jadi Mohon maaf ini tidak ada ice break-iku. Terus display, Iya. tahu saja. Ya. Tahu dua apa? Ya. Jadi pas satu-satu kita Ya, jadi ada screen, berikutnya ada screen. Bapak Ibu selanjutnya adalah kebebasan kebutuhan akan pilihan. Jadi anak sudah bisa memilih apa yang mereka butuhkan. Tentu kita sekolah memberikan fasilitas yang sangat berbeda atau semampu kebutuhan sekolah kita. Selanjutnya adalah kesenangan. Jadi ada tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan dulu videonya. Jadi saya skip dulu karena ini kayaknya nggak bisa langsung di sini dipotong, jadi saya harus keluar dulu di sini. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Merdeka. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang
biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi
di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Gimana nih, cantik. Banyak ada deh. Kayaknya nih
Ya, Bapak Ibu, jadi itu tadi video tentang bagaimana 5 kebutuhan dasar dari seseorang yang sebaiknya terpenuhi untuk menjadikan hidup mereka lebih baik. Nah, selanjutnya, jadi sebelum kita ada dialog, kita lanjut baru ke metode selanjutnya, ini posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang tujuan kita lakukan sebagai guru atau seorang pemburu. Jadi dengan menerapkan budaya positif, guru berperan sebagai penonton perilaku murid dan siswa, murid bertanggung jawab dalam mengarahkan dan membentuk sesuai ke jalan yang benar dan bisa melakukan perilaku menonton. Jadi kita bisa sebentar temukan kembali dan kita bisa mengenal bagaimana posisi kita sebenarnya sebagai seorang guru. Apakah kita di posisi yang terhukum atau seorang pendidik. Jadi Bapak Ibu mohon sekali lagi kami akan mengangkat video tentang posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Lagi kemana? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian Bapak Ibu, mungkin videonya bisa menginspirasi kita dan menjadikan kita lebih melihat kepada kita selama ini kita sebenarnya ada di posisi mana seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berada di posisi manajer nantinya. Jadi kita akan terus belajar dan berusaha tentunya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga distribusi. Bapak ini mungkin bukan hal yang sangat baru bagi kita,
karena pada semester sebelumnya kita sudah dapat materi ini dan kita sudah belajar untuk mendapatkan ini ketika kita mendapatkan atau melakukan sesuatu yang melanggar keyakinan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak bisa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana segitiga restitusi ini, karena insya Allah kita akan terus belajar untuk menerapkan ini secara mungkin kemampuan kita sudah punya rasanya, tinggal bagaimana penerapannya di lapangan nantinya. Jadi ini adalah pengertian dari restitusi itu tersebut. Jadi ini berkaitan dengan menstabilkan identitas. Jadi ini beberapa kata atau kalimat yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas murid kita yang melakukan pelanggaran atau melenceng dari nilai-nilai kebajikan yang kita yang kita lakukan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebodohan mereka. Ini yang bisa kita ucapkan. Jadi beberapa contoh bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi kira-kira keyakinan atau nilai-nilai apa yang kita yakini, yang kita yakini yang mereka langgar. Jadi ini beberapa ciri-ciri dari restitusi. Program keduanya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi saya tidak perlu lagi mungkin mengatakan programnya. Jadi mungkin ini ada seperti permasalahannya. Jadi ini antara Pak Joko, Bapak dan Adi. Jadi ini bisa dibaca sedikit-sedikit saja. Jadi dialog ya. Kemudian kira-kira dari 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi, posisinya yang diperhatikan oleh guru ini. Kemudian kelompok apa yang bisa dipenuhi oleh Bapak dan Adi, kemudian apa yang dikatakan guru bahwa menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Jadi ini harus ada yang berat dari dialog yang disampaikan. Jadi ini adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Bapak sebagai manajer. Ya, mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin sharing kepada kami tentang hal-hal yang telah kita pelajari bersama atau kita saksikan bersama. Dipersilakan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang diberikan kepada kami. Acara selanjutnya itu sumber sarang atau pertanyaan dari peserta. Jadi saya menunggu pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu. Ya, ini disilahkan. Pertanyaan kepada saya. Oke, silahkan Pak Asdan. Yang bertanya sih sharing saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kaitannya dengan konsekuensi dan hukuman. Bagaimana ketika disandingkan ini hukuman dengan konsekuensi? Ketika disandingkan ini konsekuensi dengan hukuman, begini, karena misalnya ada sebuah kasus yang dilakukan peserta didik, dilakukan konsekuensi, namun bla 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 masih tetap melakukan hal tersebut. Nah, ketika misalnya diberikan hukuman, tetapi dengan hukuman yang diberikan ada perubahan yang dialami oleh peserta didik tersebut,
Nah ini kan sudah otomatis kita sudah di luar dari yang dibahasakan tadi bahwa tidak ada lagi hukuman, tapi konsekuensi yang ada hubungannya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana kira-kira menurut pandangan ini yang terkait ini? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Asda. Jadi mungkin sama Ibu Suratmi bisa langsung memberikan tanggapannya. Terima kasih banyak Pak Asda. Jadi terkait dengan hal itu bahwa ketika ada saudara yang melakukan tindakan pelanggaran istilahnya melanggar nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan kita memberikan semacam konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukannya, tetapi itu tidak mempan bagi murid tersebut. Nah, ketika kita melakukan semacam hukuman dan hal itu tidak didengar dan membuat peserta didik itu merubah sikapnya. Jadi kalau menurut pendapat kami mungkin bisa dilakukan secara bertahap Pak. Jadi konsekuensi dalam menangani pelanggaran dari murid kita tentu kita harus lebih berdasar kepada bagaimana hubungan antara pelanggaran itu dengan konsekuensi yang diberikan. Jadi kalau bisa secara bertahap kita menghilangkan istilah hukuman itu, karena hukuman itu yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan murid. Mungkin efektif untuk sementara kalau di pengalaman saya bahwa kita efektif untuk sementara, tetapi bagaimana jika jangka panjangnya kita ingin perubahan sikap ini dilakukan oleh murid secara berkesinambungan dan tentu kita butuh jangka panjang. Jadi untuk mungkin hukuman itu dia lebih ke ekstrinsik atau eksternal dilakukannya. Kalau kita ingin konsekuensi sesuai dengan pelanggaran yang diberikan, dia lebih ke arah intrinsik atau internal murid itu, sehingga mereka bisa sadar secara pribadi, secara diri sendiri bahwa hal-hal yang dilakukan yang tidak benar. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu. Ibu mungkin sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Asda. Bagaimana kalau hukuman itu dianggap lebih bisa memberikan perubahan pada peserta didik. Nah, dan juga tepat yang disampaikan oleh Bu Sudarmi bahwa boleh jadi itu bisa diterima dan memberikan pengaruh perubahan sikap kepada anak-anak. Tapi memang sekarang komitmen kita adalah bagaimana kita tidak mencederai suasana psikologis anak ketika mulai dia menapakkan kaki dari rumahnya sampai dia kembali ke pangkuan orang tuanya. Jadi tidak ada cedera psikologi, ini yang kita mau jaga. Karena jangan sampai karena proses yang kita berikan tidak bersesuaian dengan tindakan yang dia lakukan, maka itu akan menjadi beban mental bagi dia. Dan efek dari sebuah hukuman itu bisa menurunkan keyakinan diri, kepercayaan diri anak-anak itu. Kemudian boleh jadi efektif, tetapi tidak bertahan lama dan tidak memberikan pengaruh positif karena tidak membangun kepercayaan diri anak-anak dan tidak terbangunnya motivasi yang berasal dari dalam. Nah, yang ingin kita bangun adalah bagaimana agar apa yang dilakukan oleh peserta didik itu adalah didasari oleh sebuah keyakinan diri bahwa ketika saya melakukan ini maka yang akan dampaknya seperti ini, sehingga anak-anak itu tadi ada istilah sadar diri dan selalu mawas diri terhadap apa yang dilakukannya. Ini yang akan kita tanamkan. Demikian pula biasanya kita memberikan misalnya penguatan, reinforcement, dan kadang juga kita memberikan punishment atau hukuman. Ini juga menjadi hal
yang harus kita sadari bahwa hukuman, reward dan hukuman itu adalah hal-hal yang harus juga kita selalu pertimbangkan, karena tidak semua apa yang dilakukan oleh anak diberikan berupa reward yang bersifat fisik seperti itu. Jadi hadiah-hadiah yang berwujud material tidak selamanya bersesuaian dengan apa yang telah dilakukan oleh anak, sehingga ini menjadi perhatian kita semua untuk perlahan-lahan dihindari. Saya kira demikian, sekadar berikan kita sharing pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, sudah masih ada atau pas selesai? Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelemahan. Bila bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada. Terima kasih banyak Ibu. Dengan berakhirnya materi dari Ibu Sudarni, maka acara hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap. Anda kalau lagi pas dari ya, cek